apakah bisa mendengar suara saya? Oh ya, kalau bisa saya mulai ya. Ya, hari ini kita review materi ya. Kita review materi tentang perubahan sosial. Ya, bisa melihat semuanya? Ya, materi ini cukup menarik untuk hari ini karena beberapa objeknya bisa kita lihat langsung. Ya, kalau indikator pencapaian kompetensinya, materi perubahan sosial ini mencoba untuk mengangkat perubahan-perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat, baik jenis maupun faktornya. Nah, di era pandemi ini tentu banyak, misalnya yang kita angkat itu adalah UKM-nya. Terus yang kedua, mendokumentasikan produk perubahan sosial di bidang UKM. Nanti ada perubahan apa saja. Kita sederhanakan saja materinya. Perubahan sosial yang paling bisa kita lihat diantaranya adalah perubahan sosial tentang kuliner. Kuliner ini menarik. Kenapa menarik? Karena selain berfungsi untuk mencukupi kebutuhan pangan, itu juga berfungsi untuk menjadi identitas sosial. Contoh, masyarakat pesisir identik dengan makanan dari bahan-bahan ikan. Kemudian bumbu-bumbunya lebih kuat, misalnya di garamnya, di mericanya, pedas dan asinnya lebih mengena. Berbeda dengan masyarakat yang ada di gunung, misalnya lebih ke asamnya dan beberapa sayuran. Walaupun demikian, orang-orang gunung juga memiliki kuliner kayak ikan asin. Ikan asin itu menjadi alternatif bagi orang-orang di pegunungan yang tidak mudah untuk mendapatkan ikan. Nah, termasuk minumannya. Ya, kalau misalnya orang pesisir minumannya cenderung ke yang warna-warni karena ada lintasan pantura, ada produk-produk yang dijajakan lewat toko-toko dan lain sebagainya. Sedangkan yang orang-orang pedalaman itu cenderung menggunakan minuman-minuman dari alam. Contohnya minuman buah langsung. Contoh buah kelapa, kemudian buah yang langsung bisa dimakan, misalnya tebu dan lain sebagainya. Tapi kemudian buah-buahan ini menjadi tren orang-orang pesisir untuk dinikmati juga. Tapi ketika ke laut, mereka cenderung tidak bisa menikmati minum-minuman pesisir, minum-minuman pedalaman kayak buah-buahan yang alami itu. Itu mencoba untuk memotret kuliner yang berfungsi untuk makanan dan berfungsi untuk identitas sosial masyarakatnya. Nah, sekarang kita identifikasi, misalnya identifikasi kuliner zaman dahulu. Kalau kemarin Mbak Novita dan kawan-kawan itu mencoba untuk menawarkan jenis makanan terdahulu kayak serabi. Nah,
serabi itu kuliner zaman dahulu, jajanan zaman dahulu tapi masih diproduksi dan sampai sekarang masih dijual. Termasuk kelo mrico. Kemarin ada juga yang mengangkat kelo mrico. Mulai dari bumbunya, mulai dari isen-isenannya, ada sayuran pepayanya, ada ikannya gitu. Ini coba untuk mengangkat kuliner zaman dahulu diidentifikasi. Tapi masih belum banyak. Entah kenapa ini teman-teman belum bisa untuk memperkaya jenis-jenis kuliner atau jajanan zaman dahulu. Padahal seringkali kita melihat misalnya pada saat Idul Fitri itu banyak sekali jajanan zaman dahulu. Kuliner pun juga banyak sekali, tapi kenapa tidak dimunculkan gitu. Kemudian identifikasi kuliner zaman sekarang. Identifikasi kuliner zaman sekarang, misalnya dari Novita kemarin apa itu? Sostel. Sostel dimunculkan untuk membandingkan kuliner zaman sekarang atau model sosis. Ini memang ada identifikasi kuliner zaman sekarang hari ini, ada kayak chicken, kemudian sosis, aneka jajanan kemasan dan lain sebagainya. Itu sudah lebih banyak mudahnya untuk diidentifikasi untuk kuliner zaman sekarang untuk teman-teman kalian. Dan itu terbukti beberapa tugas yang dikirimkan baik video maupun tulisan blognya itu sudah. Kalau jenengan sudah melakukan identifikasi kuliner zaman dahulu, kemudian identifikasi kuliner zaman sekarang, kemudian jenengan pilih kuliner yang akan jenengan angkat pada zaman dahulu. Sebisa mungkin kuliner atau jajanan ini diproduksi oleh keluarga. Kenapa? Agar dokumentasinya mudah. Dalam memfoto dan memvideo, menulis itu mudah. Misalnya tentang makanan, bisa nasi jagung, bisa nasi gaplek, bisa umbi-umbian, bisa jajanan kayak tadi serabi, terus apa namanya yang dari lontar itu, tumbek, kemudian krecek, tumpi, urap, dan aneka macam, termasuk jangan asem, jangan merico, sambal korek, sego telo, sego jagung, dan banyak turunannya. Jenengan bisa pilih itu. Pilih kuliner khas zaman dahulu. Setelah itu langkah yang keempat, pilih kuliner khas zaman sekarang. Memilih kuliner khas zaman sekarang saya kira cukup mudah karena jenengan bisa jalan-jalan. Misal di Pamotan, di Lasem, di Rembang, di Sarang, di Gunung, di Sale, di Sedan, itu banyak. Tinggal jajan aja, jenengan bisa melakukan penelitiannya. Caranya mudah seperti yang pernah saya share kemarin. Misalnya jenengan punya sepeda motor atau yang nggak punya bisa boncengan. Kemudian jenengan pilih salah satu tempat yang menjajakan jajanan zaman sekarang. Bisa di pinggir jalan, bisa di kafe, bisa di mana. Setelah itu jenengan aktifkan handphone kalian, baik hidden kamera maupun jenengan bisa langsung ambil videonya. Setelah itu jenengan gali video atau foto atau gambar atau cara dan yang lain. Tapi intinya kamu pilih dulu kuliner. Ini kuliner.
kuliner khas zaman sekarang kayak apa? Jenengan pilih, setelah itu jenengan masuk ke langkah yang kelima. Masuk ke langkah yang kelima adalah penelitian perubahan sosial kuliner. Ya. Apa yang diteliti? Ya. Karena ini hubungannya sama penelitian zaman dahulu dan zaman sekarang, maka kamu bisa membandingkan. Di antaranya nama kulinernya apa? Ini saya taruh di sini ya, di slide yang baru biar nanti lebih enak. Yang pertama adalah nama. Misalnya namanya serabi atau tumbek atau apa, atau jangan merica, atau sambal korek, ampiang, sego uduk, atau apa saja lah. Sambal sudah. Ya. Serabi, tumpi, krecek, kembang gula, uwi itu juga bisa. Nah, pilih salah satu, namanya apa. Setelah nama, kemudian siapa yang membuat. Yang buat misalnya Suhadi atau Supeno atau Soekarno. Kemudian alamatnya di mana? Misalnya di Desa Kumbo, Sedang, Rembang, Jawa Tengah. Setelah itu bahan-bahannya dimasak apa? Bahan-bahan misalnya kalau ini lakukan interview pada yang masak. Interview. Bu, bahan-bahannya napa mawon? Mbah, bahan-bahannya napa mawon? Itu ditanyakan. Itu kalau yang kuliner, penelitian perubahan sosial kuliner, ini yang zaman dahulu ya. Zaman dahulu. Dan sekarang. Termasuk ini yang makanan yang sekarang. Ini misalnya yang dahulu. Ini yang sekarang ya. Yang sekarang apa? Misalnya pilihan jenengan jatuh di bakso atau sostel, sosis, nasi kebuli, dan lain-lain. Setelah itu ditanyakan siapa yang membuat, baik yang zaman dahulu maupun yang zaman sekarang dibuat. Kalau mbah-mbah tanyakan umurnya berapa, tahun lahir tahun kapan, saya itu tinggal di mana alamatnya. Ini contoh saja. Setelah itu bahan-bahannya perlu detail, baik kuliner zaman dahulu maupun zaman sekarang. Kemudian cara masaknya gimana, baik yang dahulu maupun yang modern, yang sekarang. Apakah cara masaknya perlu doa-doa, menghadapnya kemana, itu tahapan-tahapannya
yang pertama tahapannya memilih bumbunya, memilih bahannya, kemudian cara nguleknya, kalau sekarang blendernya atau menggorengnya, mengkukusnya atau apa dan sebagainya. Ini interview dan pengamatan ya. Ini juga interview dan pengamatan. Kalau sudah cara memasak, kemudian alat-alatnya, baik kuliner zaman dahulu dan zaman sekarang, dengan cari bedanya apa. Misalnya dulu pakai pawon, pakai kayu, areng, atau pakai tungku gitu. Tapi sekarang misalnya sudah pakai dispenser, terus open, gitu, dan macam-macam. Ini dengan amati, pengamatan. Kalau nggak tahu, tanya. Itu namanya apa? Misalnya kamu nggak pernah melihat alat itu namanya apa, Pak, Bu? Gitu. Setelah alat-alat, kemudian penyajian. Penyajiannya di mana? Cara penyajian. Misalnya penyajian di rumah itu beda dengan penyajian di toko. Penyajian di rumah untuk hajatan beda dengan penyajian di toko untuk pesanan. Ini akan banyak warna. Jenengan nanti bisa lakukan pengamatan kalau pas ada dan interview. Ya. Setelah itu jenengan tanyakan tentang dampaknya. Ya. Dampak dari kuliner ini apa? Misalnya kuliner zaman dahulu itu dampaknya misalnya cenderung ke perbaikan gizi. Misalnya ini ada gizi ya. Terus kerukunan. Kemudian edukasi. Gizi misalnya di rumah tangga banyak yang masak nasi, masak rempah sambal, sayur, terus goreng-gorengan, lalapan, kukus dan lain sebagainya. Itu banyak, ketika dimakan anggota keluarganya akan bergizi, mendapatkan gizi yang cukup. Selain itu juga merukunkan dampaknya. Antara saudara satu sama yang lain rukun. Dan fungsi yang menariknya adalah edukasi. Kenapa edukasi? Karena di keluarga itu bapak ibunya atau mbahnya yang masak, maka anak dan cucunya akan melihat bagaimana memasaknya. Nah, inilah proses edukasi. Berbeda dengan kalau pesan, gitu. Beda. Tidak ada edukasi lagi. Yang ada hanya gizi. Misalnya di sini ada gizi, dan cenderung tidak rukun gitu. Misalnya ini dari mana pesanan? Ini dari GoFood. Lu aku kok nggak dibelikan gitu. Nah, kamu nggak titip gitu. Nah, beda lagi sama yang kuliner zaman dahulu. Asal kuliner zaman sekarang itu fungsinya untuk apa? Misalnya untuk kesejahteraan. Orang jualan dapat uang. Orang jualan dapat, orang yang beli dapat gizi. Nah, ini ada gizi di sini. Ada gizi, ada kesejahteraan. Tapi kalau yang zaman dahulu jarang untuk yang kesejahteraan ya, tapi nilai-nilai kerukunan dan edukasinya cukup menarik.
Setelah itu jenengan lakukan rekayasa mensikapi perubahan kuliner zaman dahulu dan zaman sekarang. Seperti yang kemarin kita diskusikan bersama, bahwa fokus dari mensikapi perubahan zaman dahulu adalah melestarikan aneka macam pangan yang kita miliki. Mengapa demikian? Karena generasi hari ini cenderung lupa terhadap keanekaragaman pangan yang dimiliki oleh bangsa kita, oleh masyarakat kita. Di kebun, di sawah, di hutan, di pekarangan, kita cenderung tidak banyak mengingat, tidak banyak memanfaatkan, dan atau bahkan tidak banyak mengenal dan merasakan tentang kuliner zaman dahulu. Padahal ini menarik ketika kita ngomong tentang kompetisi kuliner global. Mau tidak mau kita harus menjaga dan melestarikan aneka macam bahan dan aneka macam jenis kuliner yang kita produksi, yang kita masak untuk kita tawarkan ke dunia global, ke kancah global. Kalau tidak, kita nanti akan menjadi pangsa pasar saja yang tidak memiliki banyak aneka kekuatan kuliner yang ada gitu. Jadi sikap kita di situ melestarikan kuliner zaman dahulu. Kemudian untuk yang sekarang, bagaimana untuk yang sekarang? Untuk yang sekarang adalah bagaimana kita untuk mencoba bersikap damai terhadap kuliner sekarang. Apa yang dinikmati hari ini, kuliner hari ini, tentu saja memberi peluang di dalam berusaha, ber-UMKM untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang tentu saja kita tidak hanya memposisikan diri untuk menjual saja produk-produk dari luar, tapi bagaimana kuliner-kuliner sekarang itu diisi dengan kuliner zaman dahulu untuk dirubah tampilannya, dirubah penyajiannya, dirubah misalnya cara memasaknya, alat-alatnya, sampai inovasi di nama-namanya ya. Sehingga kuliner sekarang tidak lagi didominasi oleh kuliner-kuliner misalnya dari luar. Padahal kita mungkin lebih kaya karena rempah kita punya sejarah jalur rempah, kita punya produk rempah, kita sudah lama membumbui dunia dengan rempah kita, dan kita memiliki aneka ragam snack, makanan pagi, makanan sore, makanan siang, makanan malam, nasi liwet, dan lain sebagainya. Nah, ini coba untuk disikapi bagaimana cara mensikapi sebuah perubahan sosial di bidang kuliner, baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kendala dan harapan. Ini nanti jangan wawancara, dan ini wawancara aja, termasuk pengamatan ya. Wawancara itu interview sama saja, atau pengamatan itu sama saja observasi, pengamatan. Kalau sudah jangan melakukan rekam pakai HP yang ada, bisa berkelompok maupun individu. Kemudian jangan lakukan hasil produk dari penelitian itu, baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk artikel. Jangan terlalu banyak editing di video.
sebisa mungkin munculkan suasana yang asli, yang dokumenter. Beberapa produk teman kalian kemarin itu kecenderungan mengganti dengan musik latar. Nah ini saya kira ini lebih menarik yang dokumenter. Lebih menarik yang dokumenter. Misalnya ada interview, ada wawancara, ada adegan memasak, memilah bahan, memproses bahannya, penyajiannya. Itu yang original saja. Jangan cenderung banyak teks dan audio. Boleh awal-awal lah, awal-awal gitu. Misalnya kayak karyanya Mbak Novita itu ada kecenderungan dokumenter gitu. Tapi ketika masak di serabinya itu kurang detail. Ya. Misalnya video tentang perubahan kuliner ini 10 menit, 5 menit kuliner zaman dahulu, 5 menit kuliner zaman sekarang. Atau kita posisikan zaman dahulunya 75%, kuliner sekarang 25%. Mengapa? Karena sudah banyak dibela di Instagram, di medsos dan yang lain. Untuk yang dahulu-dahulu ini kita jarang untuk dibela. Setelah jenengan videokan, sederhana saja, tidak usah banyak editing. Gitu. Kalau nggak punya kamera, pinjem, berkelompok, kerjasama yang baik. Setelah itu kalau sudah berhasil untuk memvideo, kemudian buat artikel. Silakan jawab pertanyaan sebagai berikut ya. Pertanyaan yang pertama, apa indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran sore ini? Yang kedua, apa saja materi yang disampaikan pada sore hari ini? Yang ketiga, pertanyaan apa saja yang perlu dimunculkan dalam membuat video dan menulis tentang perubahan sosial kuliner baik zaman dahulu dan sekarang. Halo, apakah mendengar? Yang lainnya apakah mendengar pertanyaannya? Oke, kalau mendengar, saya tunggu berapa? 2 menit ya, untuk mempresentasikan. Dari kalian pilih pertanyaan nomor berapa, kemudian silahkan menjawab. Poinnya 25 ya. Pertanyaan pertama, apa? Gimana? Ya, saya ulang ya. Pertanyaan yang pertama, apa indikator pencapaian kompetensi pada materi sore hari ini? Yang kedua, poin-poin materi apa saja yang dibahas pada sore hari ini? Yang ketiga, daftar pertanyaan apa saja yang perlu dimunculkan dalam video atau tulisan pada
materi perubahan sosial kuliner. Kalian pilih dari 3 pertanyaan itu, milih misalnya, Pak saya pilih nomor 1, pilih nomor 2, atau pilih nomor 3. Setelah itu silakan untuk dipresentasikan. Nanti saya akan menilai poinnya 25%. Jadi kehadiran 50%, merespon 25%, kemudian menjawab pertanyaan 25%. Karena meresponnya nggak ada yang merespon, maka meresponnya kosong ya. Silakan sekarang menjawab pertanyaan. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Novita. Silakan videonya diaktifkan ya. Ya. Ya, terima kasih Mbak Novita. Saya catat jawaban Mbak Novita untuk mendapatkan nilai 25 poin. Silakan yang lain. Ya, silakan Mbak Fitri. Mbak Fitri, diaktifkan kameranya. Boleh sama orang tua juga menjawabnya. Ya. Pencapaian kompetisi. Yang pertama, memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam masyarakat. Ya, silakan Mbak. Yang kedua, mengenalkan kembali pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat ditimbulkannya. Ya, lanjut. Sudah, Pak? Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Fitri Wahyuningsih sudah menjawab pertanyaan dengan baik, mendapatkan poin 25. Silakan yang lain. Siapa ya? Mbak Nur Afifah Fitriani. Kelas 12 IPS 5 atau 4? 4. Oke, silakan. Saya menjawab tentang pertanyaan saja disampaikan dalam yang pertama adalah ditanya tentang cara pembuatan makanan. Jadi pada makanan yang tertentu atau yang kedua itu alat yang digunakan untuk memasuki makanan zaman dahulu ataupun makanan zaman sekarang. Ya. Cukup? Kayaknya putus koneksinya. Oke, cukup ya. Udah bisa Pak, tadi jaringannya error. Oh, jaringannya error. Ya, silakan. Mau mengulangi atau cukup?
Ya, tadi baru menjawab 3 poin. Ini mau menambahkan atau cukup? Oke, siap. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nur Afifah Fitriani. Bagus sekali. 25 poin untuk jenengan. Oke, selanjutnya silakan. Cukup? Nggak ada yang menjawab? Ya, kalau cukup saya cukupkan materi sore ini tentang perubahan sosial di bidang kuliner. Ya. Selanjutnya silakan kalian untuk memproduksi produk pembelajaran jarak jauh tentang video perubahan sosial kuliner zaman dahulu dan zaman sekarang. Ingat, di dalam membuat produk video usahakan yang original, yang dokumenter. Jangan terlalu banyak musik latar, jangan terlalu banyak teks. Usahakan yang original. Begitu halnya di dalam menulis. Untuk menulis, lakukan pembuatan tulisan yang sistematis, mulai dari nama makanannya, bahannya, alatnya, prosesnya, siapa yang memasak, kemudian dampaknya, kemudian masalah dan kendalanya, ya. Tulis secara apik di blog, setelah itu kirim ke produk kirim siswa, ya. Saya kira itu. Selamat berjumpa kembali di waktu yang berbeda. Nanti kita akan coba untuk Google Meet lagi, entah siang entah malam. Saya mencoba untuk sore, tapi paling banyak 2 kelas ini yang hadir 21. Ini malah, ini tinggal berapa? 17 tambah 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 saja yang hadir. Oh, 26, yang hadir 26 dari 2 kelas. Ya, saya mengucapkan terima kasih yang hadir. Kemudian yang tidak hadir mohon diceritani ya materi hari ini. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beraktivitas sore ya. Membantu orang tua masak. Jangan lupa mandi. Mas Diki, jangan lupa tidur. Harus berbakti pada orang tua ya. Ya, jangan nge-game terus. Ya, sekali-kali belajar gitu. Matur nuwun, mohon pamit.